Begegek ugek ugek sak ndulit mel mel. Pernahkah Anda mengambil keputusan yang kemudian sangat Anda sesali? Mungkin karena marah, mungkin karena takut, kehilangan, atau mungkin karena terlalu terburu-buru saat itu. Keputusan tersebut terasa benar, namun beberapa hari kemudian, setelah emosi mereda, Anda mulai berkata dalam hati, "Seandainya waktu itu aku lebih tenang." Ironisnya, sebagian besar penyesalan dalam hidup bukan terjadi karena kita kurang cerdas, tetapi karena kita berpikir dalam keadaan yang tidak jernih. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang menarik. Bagaimana jika ada cara sederhana untuk menjernihkan pikiran sebelum mengambil keputusan? Ternyata leluhur Jawa telah mengenalnya sejak ratusan tahun yang lalu. Mereka menyebutnya laku suwung atau laku hening. Dan yang lebih menarik, ilmu psikologi modern ternyata menemukan banyak bukti ilmiah yang sejalan dengan kebijaksanaan tersebut. Setiap hari, otak manusia menerima ribuan informasi. Suara notifikasi, berita, pekerjaan, masalah keluarga, tekanan ekonomi, komentar media sosial, hingga berbagai harapan yang belum tercapai. Tanpa disadari, semua itu memenuhi ruang pikiran. Saat pikiran penuh, kita mulai sulit membedakan mana fakta dan mana ketakutan. Kita menjadi mudah marah, mudah tersinggung, mudah percaya pada asumsi, dan akhirnya mengambil keputusan yang salah. Bayangkan seorang pengusaha karena panik melihat pesaingnya berkembang lebih cepat. Ia buru-buru meminjam uang dalam jumlah besar tanpa perhitungan yang matang. 6 bulan kemudian, usahanya justru menjalani atau mengalami kesulitan. Bukan karena ia tidak pintar, tetapi karena keputusan itu lahir dari kepanikan. Contoh lain terjadi dalam keluarga. Seorang ayah pulang bekerja dengan tubuh lelah. Anaknya melakukan kesalahan kecil. Tanpa berpikir panjang, sang ayah memarahi anaknya. Beberapa menit kemudian ia menyesal. Karena masalahnya bukan pada anak. Masalahnya adalah pikiran sang ayah yang sedang penuh oleh hal-hal lain. Dalam psikologi, kondisi seperti ini dijelaskan sebagai menurunnya kemampuan pengendalian emosi ketika seseorang berada dalam tekanan. Saat emosi mengambil alih, kemampuan berpikir rasional ikut melemah. Karena itu, orang bijak selalu memberi jarak antara emosi dan keputusan. Dan disinilah falsafah Jawa menawarkan sebuah jalan. Laku suwung menurut budaya Jawa dan penelitian ilmiah. Dalam tradisi Jawa terdapat sebuah ajaran sederhana, namun sangat dalam. Suwung. Banyak orang mengira suwung berarti kosong. Padahal maknanya lebih luas dan jauh lebih dalam dari sekedar kata kosong. Suwung adalah keadaan ketika batin tidak lagi dipenuhi kebisingan. Bukan tubuh yang diam, melainkan ego yang mulai tenang.
bukan berhenti berpikir, tetapi berhenti dikuasai oleh pikiran. Orang-orang tua Jawa percaya bahwa ketika batin menjadi hening, seseorang lebih mudah memperoleh waskita atau kewaskitaan. Waskita bukan ramalan, bukan kesaktian, melainkan kejernihan dalam melihat persoalan secara utuh. Dalam budaya Jawa juga dikenal ungkapan sepi ing pamrih rame ing gawe. Tegese artinya seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa dikuasai kepentingan pribadi yang berlebihan. Kesadaran seperti inilah yang dipercaya mampu melahirkan kebijaksanaan. Menariknya, ilmu pengetahuan modern justru menemukan hal yang hampir sama. Penelitian ilmuwan Tang Hausel dan Ponser yang diterbitkan dalam Nature Reviews Neuroscience menunjukkan bahwa latihan mindfulness mampu meningkatkan perhatian, memperbaiki pengendalian emosi, dan menurunkan tingkat stres. Sementara penelitian Xiu dan Omerod dalam psikologi buletin menjelaskan adanya efek incubation atau inkubasi. Ketika seseorang berhenti sejenak dari tekanan berpikir, otak tetap bekerja secara tidak sadar. Dan seringkali solusi terbaik justru muncul setelah periode tenang tersebut. Dalam ilmu saraf juga dikenal istilah Default Mode Network atau disingkat DMN, yaitu jaringan otak aktif ketika seseorang sedang berdiam diri. Saat itulah otak menyusun kembali pengalaman, menghubungkan berbagai informasi, dan memunculkan wawasan baru. Dengan kata lain, dalam kata lain, keheningan bukan berarti otak berhenti bekerja. Justru pada saat itulah otak bekerja dengan cara yang berbeda, lebih dalam, lebih tenang, lebih kreatif. Apa yang telah diwariskan oleh falsafah Jawa ternyata memiliki banyak kesamaan dengan hasil penelitian psikologi dan ilmu saraf modern. Lanjut ke bagian 3, cara mempraktekkan laku suwung. Tidak perlu lama, cukup 30 menit dalam sehari. Lalu bagaimana caranya? Caranya tidak perlu pergi ke hutan, tidak perlu bertapa di gunung, tidak perlu meninggalkan pekerjaan. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk menyediakan waktu sekitar 30 menit setiap hari. Waktu terbaik biasanya setelah isya atau menjelang tidur. Carilah tempat yang tenang, matikan televisi, matikan HP, matikan ponsel, matikan lampu. Duduklah dengan nyaman dan tenang. Pejamkan mata, bernafas dengan perlahan. Rasakan udara yang masuk dan keluar, bukan hanya sekedar udara, tapi itu adalah awal kehidupan. Biarkan pikiran datang, jangan dielawan, jangan diikuti, cukup disadari. Sedikit demi sedikit kebisingan dalam kepala mulai mereda. Ketika hati mulai tenang, jangan buru-buru mencari jawaban. Biarkan jawaban itu yang datang dengan sendirinya. Jika ada masalah besar dalam hidup Anda, jangan langsung memutuskan. Masuklah terlebih dahulu ke dalam keheningan. Seringkali jawaban tersulit dan terbaik justru muncul ketika ego berhenti bicara. Lakukan latihan ini selama 30 menit setiap hari. Bukan untuk mencari kesaktian, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk menata batin sebelum menghadapi dunia. Karena hidup tidak membutuhkan keputusan yang cepat.
Hidup membutuhkan keputusan yang tepat, dan keputusan yang tepat lahir dari pikiran yang jernih. Mungkin dunia tidak akan pernah menjadi lebih tenang. Masalah akan tetap datang, pekerjaan akan tetap menumpuk. Orang lain tetap memiliki pendapat yang berbeda. Tetapi satu hal yang selalu bisa kita kendalikan adalah keadaan batin kita sendiri. Leluhur Jawa telah meninggalkan sebuah pesan yang sangat sederhana. Kadang jawaban terbaik bukan ditemukan dengan pikiran yang lebih keras, melainkan dengan menjadi lebih hening. Karena ketika pikiran mulai diam, hati mulai berbicara. Dan ketika hati telah jernih, keputusan yang lahir darinya akan membawa kita pada kehidupan yang lebih bijaksana. Ya ngono, le nang do. Jika kamu ingin mencoba, mulailah malam ini. Sisihkan 30 menit. Duduklah dalam keheningan, tidak untuk lari dari kehidupan, tetapi untuk kembali menemukan dirimu sendiri. Karena bisa jadi perubahan terbesar dalam hidupmu dimulai dari 30 menit keheningan setiap hari. Nuwun, matur nuwun, rahayu.